Guys, kemarin kita sudah berburu saham farmasi ya, KF. Kalau aku bahas IRA dan INAF yang grafiknya itu kembaran sama KF tentu membosankan. Kita lompat lagi ke saham yang menjadi sentimen positif karena pemerintah lagi gencar ya untuk energi hijau yaitu baterai ion lithium ya, ramenya untuk EV, Electric Vehicle, mobil listrik. Tapi kan baterai digunakan dalam berbagai bidang ya, termasuk handphone dan lain-lain. Aku ambil contoh Inco dulu. Kenapa Inco? Inco ini kalian bisa lihat ya guys, grafik yang dilukis oleh Bandar lumayan sangat cantik. Kita lihat harga naik sudah berkesinambungan. Ini yang aku maksud dengan saham bertumbuh. Kenaikannya selalu berlanjut. Aku ingin memberitahukan kepada yang belum tahu dengan indikator yang dinamakan kotak Darvas. Bahasa Inggrisnya Darvas Box ya, aku bilangnya kotak Darvas. Kotak Darvas ini sangat berlaku apabila saham mengalami kenaikan secara terus-menerus, yang aku maksud dengan saham bertumbuh. Kotak Darvas ini sangat sederhana guys, hanya berupa kotak. Garis atas ini disebut resisten, garis bawahnya itu disebut support. Ketika saham ini naik, lalu dia sideways, tidak mengalami penurunan lagi, kita bisa menarik suatu kotak. Lalu kita tentukan resistennya di sini, supportnya di sini. Ketika harga saham itu resistennya break up, biasanya aku langsung HK. Karena dia break up terus naik, lalu dia sideways, maka kita sudah mulai bisa curiga apakah saham ini mulai mengikuti indikator Darvas. Ternyata Inco benar memakai indikator Darvas. Kita bisa lihat lagi ya, ketika sahamnya naik lagi, terbang, dia sideways lagi. Lalu dia naik lagi, dia sideways, dan ini adalah puncak daripada berita kedatangan Tesla. Kita lihat ya, Desember 2020, puncak berita kedatangan Tesla. Saham ini masih melanjutkan kenaikan lagi dengan volume yang lebih gila. Kita bisa lihat di bawah sini guys, volumenya cukup gila. Dan akhirnya pada bulan Januari 2021 kita mendapati kotak Darvas yang terakhir di sini. Dan Bandar melukisnya benar-benar sangat akurat dengan kotak Darvas dan tren kurva kenaikan ini. Kita bisa lihat ya, tren kenaikan kurva ini, ada naik lainnya di harga 5850. Dan harga tertinggi yang dicapai itu adalah 7100, sedangkan Darvas resistennya, kotak Darvas resisten terakhir itu adalah 6900. Mengapa Inco dijadikan perburuan saham? Mari kita lihat ya guys, naik lainnya ketika dia ingin mengakhiri kurva kenaikan, dia breakdown dari 5850, ternyata setelah tertahan di kisaran 5250, dia melakukan rebound. Penutupan kemarin dia rebound, berusaha untuk menjajal kekuatan kembali dari neckline ini. Apabila minggu depan dan Februari 5850 ini jebol ke atas break up, maka aku menentukan target 6150. Kenapa 6150 sebagai resisten? Karena ini benar-benar klop dengan namanya technical Bollinger. Kita lihat ya technical Bollinger ini. Lihat, ini ya kalian sudah pernah aku jelasin dengan technical Bollinger. Ini adalah garis up Bollinger, ini adalah garis down Bollinger, dan ini adalah middle Bollinger. Ketika penutupan kemarin, Inco ini turun menyentuh di 5250, dia melakukan perlawanan, pas yaitu di down Bollingernya, 5250. Lalu dia berusaha untuk naik kembali, yaitu untuk berusaha menjebol neckline dari kurva kenaikan ini di 5850. Maka targetnya itu untuk minggu depan adalah trading scalping. Apabila minggu depan Inco hijau, kita bisa melakukan trading dengan target 5850.
Apabila 5850 breakup, target berikutnya adalah 6150. Mari kita lihat ya gambar berikutnya. Di sini terlihat jelas ya guys. Yang aku maksud adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini ya guys. Lihat guys. Inco harga tertinggi penutupan kemarin adalah 5875. Kita lihat di sini Inco yang tadi di chart itu neckline-nya 5850. Sangat klop ya guys, tepat ya. Jadi dia terhenti di ketinggian 5875. Tertahan di 5850 neckline ini. Lalu kita lihat ketika turun, Inco itu low-nya adalah 5225. Klop juga di sini. Yang tadi aku menentukan down Bollinger-nya yaitu 5250. Technical down Bollinger. Jadi Bandar melukis saham Inco ini sangat cantik. Sesuai dengan teknikal. Jadi kita mudah untuk mengikuti trading saham Inco. Karena ini sudah klop, mari kita lihat lagi. Apabila saham Inco jebol dari 5850, ya sudah kita tunggu saja, kita keep sahamnya sampai dia menembus coba resisten 6150. Jikalau jebol lagi ke atas, maka kita berharap ini sudah mau jackpot ya keuntungan kita ya guys. Dari penutupan kemarin 5.500, kalau naik sampai 6.900 itu sudah keuntungan 1.400 poin. Sesuai dengan kurva Davax yang kujelaskan tadi, jikalau dia break up dari 6.900 seperti ini, dia akan mengalami kenaikan berikutnya. Berapa sih target kenaikan berikutnya jika jebol dari 6.900 ke atas? Kita mundurkan grafiknya ya guys ke tahun lama. Tahun lama guys. Jadi ini yang tertinggi di 7.100, 6.900 ya. Antara segitu kita kasih Fibonacci saja. Kita lihat target untuk jebol Fibonacci kuatnya, Fibonacci 61%-nya di harga 7.250. Itu target yang optimis untuk bulan Februari ini. Itu secara teknikal. Memang enak ya guys kalau kita bicara harga naik terus, bagaimana kalau minggu depan harga turun? Kita trading untuk minggu depan, khususnya dalam bulan Februari, kita lihat dulu, karena tadi kita sudah tahu Inco ditutup di 5.500. Jadi kita lihat dulu, kalau misalnya minggu depan mulai hijau lagi Inco, kita bisa mulai trading. Kalau dia hijau, kita pasang support stop loss-nya di 5.500. Dengan 5.500, dengan support berdasarkan teknikal itu, yang tadi neckline down Bollinger-nya, yaitu di 5.250. Ya, minggu depan kalau saham Inco merah, tentu kita tidak usah melakukan pembelian. Kita harus lihat dan jangan HK seluruh peluru. Dalam trading saham itu yang penting adalah peluru guys. Jangan sampai cash Anda habis, tidak bisa melakukan pembelian dan perbaikan saham-saham yang salah posisi. Mari kita lihat, kemarin ini 3 saham baterai, trio baterai, Tins, Antam, dan Inco. Tins mengalami ARB, Antam juga mengalami ARB, hanya Inco saja yang positif. Kenapa pemerintah menunjuk holding Antam sebagai holding untuk mengurus lithium baterai ini? Karena kita bisa lihat ya guys dari kepemilikan dari saham Inco. Di sini kita lihat Indonesia pemerintah hanya memiliki saham sebanyak 20%. Sedangkan sisa daripada saham Inco ini dimiliki oleh Vel Canada, ini perusahaan Brasil ya guys, dan Sumitomo Jepang. Sedangkan kalau kita lihat Antam, 65% dikuasai oleh pemerintah Indonesia melalui Inalum. Jadi seharusnya kalau Inco minggu depan hijau, Antam dan Tins itu harusnya sudah rebound hijau kembali. Jadi sekian berburu saham untuk Inco, mudah-mudahan kalian sudah punya gambaran ya, sudah jelas kapan entry-nya, kapan exit-nya, kalian sudah bisa menentukan keuntungannya berapa dan kerugiannya berapa.
Nanti setelah saham Inco ini aku akan bahas mengenai Antam, TINS, dan saham-saham pemburuan lainnya.